철없는 아이들 장난 속에 쓰라림도 어떤 아픔도 소리꾼 berapa lomba K-pop cover ya, cover K-pop kok. Kenapa sih penari cowoknya banyak melambai? Cok. Yang abang saya lihat di mana yang di Cek, 2, 3, lah mulai no. Sana basuh balik Joyong Tabuzar yang tagi berasanya di Pot Bungo. Hari ko sana yang ada di Uni Coffee di Pantai Padang. Kalau sana nih santai-santai silahkan kamari sampai nongkrongnya asik, apalagi di sore hari sampai malam. Hari ko sana yang ada tamu anak-anak muda keren luar biasa Kota Padang. Ada Ella di siko, ada Dion di siko. Kalau di sana penggemar dance pasti kenal wajah-wajah orang kok. Mereka adalah anak-anak muda Kota Padang yang kalau kini bergerak di bidang ngedance cerita. Nah Ella, Dance cerita. dance Bang. khusus K-pop. Nggak khusus sih bang, tapi karena lebih K-pop yang ide kini bang. Nah, mengapa bercerita tentang K-pop? Sebetulnya budaya Korea begitu hebatnya menjajah dunia sampai Indonesia pun sumbat pun. Sehingga makanan Korea pun kini luar biasa. Betul. Kemudian termasuk mengcover dance K-pop kan. Nah, tolong jalan step dulu, Kak Ella atau Dion. Sebetulnya dance K-pop yang berkembang kini di Padang lah, di Sumbar, kok seperti apa sih? Apakah meniru video klip orang-orang Korea atau bahas warnanya Dion? Coba jalan step. Kalau untuk video dance cover sendiri seperti yang banyak kita lihat, dan banyak orang ketahui lah kayak gitu bang. Emang meniru gerakan dari si artis aslinya. Artisnya mengeluarkan lagu gitu bang, mengeluarkan satu lagu, otomatis ada koreonya tuh bang. Betul. Nah, dengan lagu baru yang dikemas sedemikian rupa, mulai dari koreo, kostumnya, make upnya segala macam kayak gitu bang. Jadi itu yang membuat daya tarik, yang membuat dance kok pengen mengcover itu gitu bang. Oke. Gitu. Berarti mereka kok harus full mengcover hasil dari yang keluar dari. Nah, sebaiknya emang sebaiknya kayak harus gitu, gitu. emang kayak gitu. Oke. Tapi dapat bocoran sebetulnya Dion Ella basicnya adalah penari tradisi dulu, kreasi dulu. Jadi masuk kita itu nari-nari tradisi. Tradisi bang. Kok bisa ini nari kamari? Jadi Awak jadi di tuh sana harus mereka bisa, punya Bang. sebuah komunitas kelompok namanya Diwan ya. Ya, Diwan Family. Diwan Family. Diwan Family. Itu anggota kini ada berapa orang kalau Diwan? Kini sekitar 20-30 orang. Rutin ya latihan. Latihan rutin. Dan itu latihannya, dance-nya apa saja yang dilatih di sana? Khusus untuk K-pop atau apa? Sebenarnya nggak terkhusus sih bang. Cuman kalau mengikuti gitu bang. Misal kayak permintaan kalau misalnya lagi ada event K-pop yang lebih banyak, kita ke K-pop. Kalau misalnya ada dance Jepangan juga pun, ikut. Jepangan kayak gitu bang. Misalnya kayak ada lomba-lomba Jepang kayak gitu kan bang. Atau ada tradisi pun, ada job tradisi kita ambil kayak gitu. Ucup tradisi ambil? Ambil. Ayo sana. Cuma kenapa orang lebih akrab antara Dion, Ella, Diwan tuh kini orang lebih kenalnya itu anak-anak K-pop gitu. Kenapa itu? Karena mungkin kompetisi atau event-event yang kita ikuti pun lebih seringnya ke K-pop gitu bang. K-pop. Dan kita juga berprestasinya di K-pop yang terlihat. Yang lebih banyak. Pertanyaan tadi belum terjawab lah. Kenapa beralih dari tari tradisi? Nggak beralih kemudian sih, Bang. nggak beralih, masih Iya, bertahan. masih bertahan. Basic tradisi masih ada. Oke, tapi tetap juga. Lebih ke Nah, sebetulnya apakah benar ya Bang Kechan begitu banyaknya hebatnya budaya Korea menjajah Indonesia sampai Kota Padang pun terkontaminasi oleh budaya-budaya K-pop? Anak muda awak seperti apa sih sebetulnya menurut Dion atau Ella? Seperti apa bang? Iya, bah mereka sampaikan naik budaya K-pop kok atau mengikuti tren atau terpengaruh gitu? Kalau yang Dion cale ya bang, Dion kan mulai ngedance K-pop tuh sejak tahun 2000 sabaleh bang. Nah, waktu itu belum terlalu banyak ya bang. belum se-booming sekarang. Masih belum terlalu terkontaminasi lah, seperti yang bang maksud tadi kan. Masih skete-skete gitu. Cuman mungkin seiring berjalannya waktu, Dek Mancali ada sesuatu yang menarik mungkin bang di K-pop, karena K-pop tuh terus gitu bang, nggak mati, terus berkembang. Mulai dari artisnya semakin hari semakin banyak kayak gitu bang, semakin banyak generasi baru, kayak lagu-lagunya pun diciptakan sama musisi-musisi terkenal loh kayak gitu bang. Koreografernya pun juga dari luar, koreografer terkenal loh, nggak hanya dari Korea tapi dari luar juga kayak gitu bang. Nah, artinya
harus kita akui bahwa generasi muda awak sebenarnya lah banyak terkontaminasi juga budaya K-pop. Betul. Mungkin dari sisi positifnya mereka mencoba kreativitas mereka di Siko. Ada pertanyaan yang menarik, ikut enggak? Ketika ngedance mereka oke lah mengcover. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ada terkontaminasi enggak? Terpengaruh enggak? Kalau Ella nilai serupa? Terpengaruh benar lah. Misalnya dalam hal apa? Kan kalau K-pop kan enggak dance-nya saya bang. Iya. Jadi ada drama Korea. Drama Korea. Iya, drama Jadi Korea. sampai kayak manggil kawannya, manggil opa atau Oni, sampai kayak gitu, mana gitu bang. Sampai bahasa Korea kadang lebih melebihi. Misal minta maaf kan Mian nih, kayak gitu bang. Sampai bahasa. Sampai segitunya? Iya bang. Nah, mereka punya idola nggak masing-masing mereka? Pasti. Kalau idolanya di Buran, mau bercakap dah. Baca bang, Iya tuh. namua bang. Kacau, alay anak Kota Padang. Ini alay itu Ella nilai seperti Tidak, apa? Bang. Tapi wajar sih mungkin adik-adik tuh kayak gitu kan bang. Kalau kami enggak segitunya banget sih ya bang, karena lah dewasa gitu kan. Kalau adik-adik tuh misalnya mengidolakan BTS misalnya tuh kan bang. Jadi BTS tuh ada bertujuh. Kalau ada cie yang kokosnya misalnya awak suko kok. Iya. Akhirnya suko dengan itu, wak suko lo nya nama bercakap bang, enggak tuh punyanya dulu gitu kayak gitu bang. Namanya bawa bercakapnya. Namanya sih kayak gitu. Saking ngefansnya. Sampai itu mereka belum pernah lepas suo lah kan? Belum pernah lepas suo. Kok lepas suo mungkin lah pingsan ya nah. Mungkin ya. Nah, di mana letak kreativitas kalau menurut Dian Jaela? Ketika kita mengcover video klip kok utuh, baik dari kostum, gerakan, hairdo, make up semuanya. Apakah itu kan sampai di mana sih kreativitas hanya untuk mencontoh gitu? Kenapa harus mencontoh untuk dance-nya K-pop? Apa sih yang pendapat Ella atau Dion? Kenapa tidak dikembangkan gitu? Kalau menurut Dion ya bang, untuk sisi kreativitasnya, kenapa tok mengcover gitu bang? Ada beberapa event tuh misalnya yang emang khusus untuk cover aja gitu bang, emang benar-benar toh. Ada juga yang bisa untuk dikembangkan seperti yang bang maksud. Ada tuh event-event yang kayak gitu. Misalnya mau kreasikan. Iya. Kalau mengcover oke lah jale. Kemudian misalnya ada ini lomba dance K-pop. Musiknya kita tentukan, bergerak kita serahkan ke mereka. Ada nggak yang seperti itu? Kalau untuk keseluruhan jarang sih bang, karena kan memang judulnya K-pop dance cover gitu bang. Paling boleh itu kayak misalnya intro atau dance break tuh dari Korea sendiri bisa. Tapi tetap menggunakan lagu. Lagu dari K-popnya gitu. Berarti mereka harus cari ya? Harus tahu gitu. Harus tahu. Nah, ada yang sistemnya yang lomba kalau tunggal surang-surang. Tunggal ganti musik, nyor jauh gerakannya, tukang musiknya. Itu seperti itu ya? Iya, betul bang. Jadi ada yang unik di sana kalau di lomba K-pop ketika mereka peserta tunggal, musik itu dikumpul, dimix ya, kemudian dirubah. Jadi ketika musik dibunyikan, penari tadi harus bisa mencobakan gerak sesuai dengan yang musik tadi. Kemudian dirubah seperti itu ya. Betul bang. Next musik berikutnya mereka seperti itu. Seberapa banyak harus mereka hafal gitu? Harus banyak bang. Nah di situ tuh yang membuat K-pop tuh punya daya tariknya sendiri bang. Jadi mereka harus banyak menghafal gerakan-gerakan dari video klip yang ada gitu kan. Termasuk yang Nio jadi jurinya cek bang. Oh sebagai juri pun harus hafal. Harus lah bang, karena dia temanya K-pop. Nah dia sama Ila kan pernah jadi juri kok, berarti hafal dong. Hafal bang. Kacau. Harus hafal bang, kalau misalnya nggak hafal, awak kemanjurian orang kan bang. Sedangkannya temanya dance cover. Nah, harus hafal. Dion sama Ila boleh dikecen yang senior lah kini untuk K-pop kini. Kalau berbicara di K-pop Padang ya bang. Di Padang ya. Tapi sebetulnya masih banyak yang lain di luar. Yang di luar Padang? Di luar Padang banyak ya bang. Nah, tren kok lebih banyak berkembang di Padang. Yang kalau di Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat. Iya, di Padang. Untuk Indonesia, di mana paling merekor ini ya? Jakarta, Bandung. Jakarta, Bandung, Bogor. Nah, kalau anak-anak kita, anak-anak Padang, Watajatan yang di Jakarta atau di Bandung, persaingannya sudah mampu bersaing? Nah, itu yang Allah pernah bersaing se-Indonesia, Bang. Oh, pernah? Pernah, Bang. Internasional, Bang. Oh iya, acara apa tuh, Tela? Kalau awalnya kami mencoba pertama tuh di Pekanbaru bang. Nah, berdua kami ikut di Pekanbaru mencoba, alhamdulillah juara 2 dan juara 3. Acaranya lomba apa? K-pop bang, K-pop dance cover. Dance cover. Ya. K-pop dance cover. Kemudian dicoba balik ke Palembang, lebih jauh kan bang. Itu di jurian sama juri dari Korea langsung. Oh juri Korea. Juri Korea langsung. Terus ada yang dari orang yang dance cover juga bang, tapi dari Jakarta.
Tuh kami juara duo dari 50 sampai peserta bang. Itu bagak-bagakan diri saya pakai ke situ gitu bang. Oke. Alhamdulillah dapet juara duo dan harapan duo. Habis itu Patangko Dion juga Pernah. Nah, dia Se-Indonesia. Di waktu kalau pas Dion waktu tahun 2019 bang, nama acaranya K-pop World Changwon Festival. Nah itu tuh adalah acara tahunan yang diadakan di berbagai negara gitu bang. Yang terpilih. Nah waktu itu di mana itu ya? Waktu itu seleksinya tuh kan by online dulu bang, yang mengadakan itu Korean Culture Center Indonesia yang ada di Jakarta. Nah jadi diseleksi lah Korean Culture Center Indonesia. Jadi pusat kebudayaan Korea yang ada di Indonesia. Iya betul sekali. Nah jadi diseleksi lah dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Nah yang terpilih nanti berangkat, yang terpilih sebagai finalis berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah dia terpilih. Waktu itu belum corona. Dapat juara enggak saat itu? Waktu itu belum dapat juara bang, tapi sudah masuk finalis lah gitu bang. Masuk finalis ya, saat bertemu itu. langsung dengan artis aslinya. Waktu itu kalah sama Jakarta Bandung. Apa kelebihan orang di situ? Kalau untuk kelebihan ya bang, pertama mereka lebih out bang, maksudnya itu kayak dari segi kostum emang lebih total, dari sampai ke rambut bang, yang covernya bisa modalnya lebih besar berarti ya? Modalnya lebih besar bang. Habis itu kayak waktu itu ada tantangan gitu bang, jadi kalau untuk finalis waktu bisa nyanyi langsung kayak bener-bener kayak artisnya aslinya gitu. Nah yang juara satu keunggulannya di situ, mereka bisa nyanyi langsung live sambil ngedance. Dan itu adalah yang menyelenggarakan itu kebudayaan Korea yang ada di Indonesia. Karena emang itu dari Korea Nyobana yang mengadakan acara itu langsung. Artinya sebetulnya orang Korea di situ tuh memang jor-joran untuk menjajah dan tanda kutip ya di sana untuk kemajuan kebudayaan mereka. Harusnya itu menjadi cerminan bagi negara awak agar itu bisa pula dijadikan. Kenapa Korea bisa, kenapa Indonesia tidak bisa kebudayaan seperti itu? Dan kenapa diminati anak muda sampai orang Padang pun kini bahasa Korea gitu kan? Kalau makanan mungkin lebih banyak milih masakan-masakan Korea gitu kan? Anak-anak muda kini loh. Nah, Dion dan Ella kenapa tidak mencoba memulai? Seberapa susah sih, kan dulu punya basic kok, penari tradisi, kreasi Minang. Kenapa enggak itu yang kalian kembangkan? Kenapa kalian memilih K-pop duo? Kalau Dela ya bang, dulu ada, tapi karena emang zamannya itu kini tuntutan zaman. Tuh mengikuti zaman kini kan bang. Kalau dari Ella pribadi, ditambahlah mencoba, kiranya yo dapet prestasi terakhir Patang tuh. Kalau Dion kan finalis di Patang tuh di tahun 2019, Ella di 2021 alhamdulillah juara sampai dan juara favorit mewakili Indonesia gitu bang. Nah, jadi kayak lebih tambah semangat gitu loh bang untuk maupun K-pop ko gitu bang. Artinya ada penghargaan yang kerja keras selama ko, Dianyela. Ditambah adik-adik yang di Padang ko pun lebih kasih itu passionnya bantuannya gitu daripada tari Minang kini. Nah, ada kecenderungan mencari kondisi kawan-kawan yang K-pop, anak-anak muda kini itu kan kalau kostumnya kan gila-gilaan tuh ya, sampai nampak pusek guys gitu lah. Kalau kami enggak lo nampak pusek. Iya, nah kalau di covernya kan kadang-kadang model tuh, mereka coba lo itu nggak jadi masalah, begitu tuh, jo keluarganya, orang tuanya pernah nggak nemukan persoalan seperti itu kan anak yang Ella didik Dion didik? Pernah. Kalau kami misalnya turun lomba atau take video misalnya gitu kan bang, pasti ditanya dulu izin orang tuanya boleh atau indahnya gitu bang. Kalau misalnya boleh oke, tapi kalau ada izin? Ada pasti ada bang. Itu kalian cut gitu? Nggak dikat bang, kami sesuaikan. Misalnya nggak boleh pakai celana pendek, yaudah pakai celana panjang. Tapi boleh celana niko. Kalau kami sih pari nggak pusing nggak ada ya bang. Emang diangkat stek kate gitu bang. Pusing itu soalnya sensitif soalnya untuk bang. tubuh penari ditentukan nggak, dancernya ditentukan nggak, harus profesional nggak? Kalau profesional enggak bang, tapi kalau agak melebihi kondisi gini kalau dicari, jadi sana ambolah survei dulu sana masalah dance K-pop kok. Video klip Korea tuh kan keren-keren tuh, cantik-cantik cancak badannya bang. Nah kalian mengcover, jangan nanggung dong covernya gitu, jut badan-badannya sekali. Nah kini nilai yang di Padang sendiri seperti sih para dancernya kok yang K-pop kok, apakah badannya memang lansing-lansing seperti orang Korea? Kenapa nanggung hanya bakso dan makanan dan gaya hidup saja? Kenapa enggak body sekali? Terserah sana lah aku menilai ambung ngecang kau body shaming, tapi kok fakta yang harus Pak paparkan hari kok. Ya, betul bang.
Kalau dari yang Dion cari yang di Padang ya Bang, mungkin sebagian sudah ada yang menjalani atau misalnya kayak mengcover tuh emang benar-benar total sampai ke badan-badan. Cuman sebagian yang lain mungkin belum Bang. Nah, entah kendala faktor apa, Dion mungkin juga kurang tahu. Mungkin mereka udah berusaha, tapi ada yang tidak berusaha. Ada yang juga yang tidak berusaha tuh tidak berusaha untuk mempelukan badan. Mempelukan badan lah kayak gitu. Jadi sebetulnya untuk Dimas saja rasanya kalau badan agak lebih kok enak lancar dari ndak pun K-pop loh Bang. Nari tradisi pun, nari apapun kan awak mencelaknya tuh karena badannya gadang gitu kan Bang. Jadi geraknya nak nampak liku badannya ndak lo nampak jadi gitu kan. Dan mereka yang fokus dengan K-pop kok punya semacam persatuan enggak atau punya komunitas enggak? Yang tergabung di komunitas enggak? Atau punya grup yang khusus penggemar K-pop, yang orang-orang K-pop sadanya ada enggak mereka kok? Kalau gadang kayak gitu enggak sih Bang, tapi misalnya idol apa yang nyusuko atau ada Bang. Misalnya suku BTS berarti ARMY, nyusuko EXO berarti ada kelompok itu? Ada Bang, banyak Bang. Kalau yang dancer lo jadi mereka ada pertemuan, ada apa? Ada, nyoba gathering misalnya saking itunya mah Bang. Idolnya tuh ulang tahun nyobek lo acara surang Bang. Hanya ulang tahun kok kue untuk opa gitu. Nyata gila ini sana. Udah dia mau disarang sudah kemana lah. Nah, seberapa banyak itu anak SMA kah, anak SMP kah itu? SMA, SMP, kuliah, SD ada aja Bang, kuliah yang lah kadang-kadang bentuk kami ada aja Bang. Bahkan yang kadang di produk kami ada aja Bang, lah balakinya lah baranaknya tetap kayak gitu. Istilah ini kayak ngebucin gitu kan Bang. Apa sih yang dicari mereka kalau menurut Ella jadian sebetulnya? Kayaknya enggak ada yang dicari sih, tapi kepuasan sendiri gitu. Kepuasan batin tersendiri gitu Bang, karena kan kayak Abang tahu kan misalnya kayak looknya dari ada yang gantengnya, yang cantiknya kayak gitu Bang. Nah, kayak gitu Bang. Karena idola, walaupun enggak tahu Bilo Kabasobo. Pengen lah punya impian yang tagia punya fans kayak gitu. Nah, ada celek. Ada pernah mengikuti Malik berapa lomba K-pop, cover K-pop kok. Kenapa sih penari cowoknya banyak melambai? Cok. Yang Abang celek di mana? Yang di Padang kan? Di Padang. Adalah kadang-kadang bentuk bakarak melambai lah kan. Cok. Kalau melambai ya Bang. Langsung jantan dong dia berdua. Enggak, kalau dia oke lah. Cuma gini kok. Enggak Bang, dari Giko dari Bang. Tadi dari Giko tadi. Nah, kalau untuk melambai dia pun heran lo nak tahu kenapa ada gitu Bang. Cuman kalau yang di Padang mungkin yang pernah Abang cari kan. Tapi ada kan, betul kan? Aku enggak Dela sama Dion kalau di Padang tuh ada yang anak-anak K-pop yang melambai. Iya, melambai. Ya, beda dengan anak breakdance yang Abang cari ya, kan? Mereka yo maco, tapi atau memang tuntutan dance-nya membuat mereka harus melambai? Enggak sih. Mungkin harusnya yang Bang Calak melambai itu karena mengcover cewek mungkin Bang. Ya harusnya jangan mengcover cewek lah. Kalau cowok harusnya mengcover cowok. Sebaiknya kan memang. Kalau waria baru cover waria gitu. Emang ada K-pop? Ada waria? Ada Bang. Ada. Yuk ketinggalan ambo sana, tapi untuk ambo dapat narasumber yang memberikan pengetahuan kamu tentang budaya K-pop yang berkembang. Oh jadi ada yang waria? Ada Bang. Penyanyi situ yang waria kemudian di cover sama waria dewa gitu? Mengcover sih, mengcover belum ada nampak. Belum ada. Tapi artisnya yang tuh ada. Aduh. Tapi belum ada yang mengcover. Atau Bang dia mengcover? Budi tidak cocok di K-pop sana. Tapi yang jadi persoalan kini, nah berarti mereka mengcover cewek. Ya, iya, yang Bang. si cowok. Yang si cowok mengcover cewek, cross cover. Harusnya sih emang profesional jatuhnya. Tapi nggak tahu sih kalau. Tapi kan ketika yang tunggal tadi mereka kan dituntut kok. Musik ini akhirnya mereka harus menguasai itu juga kan. Menguasai itu juga Bang. Tapi setelah itu di luar ngedance ke bawah. Ada yang ke bawah-bawah, ada yang enggak. Nah, apakah Iko menjadi enggak bisa diwatasi? Dela sebagai Dion sebagai yang senior, artinya untuk mengingatkan adik-adik agar boleh Anda ngefans, boleh Anda mengcover, boleh Anda, tapi ayo tetap kembali ke jati dirinya. Pernah berpikir sih enggak dia nemuin lah? Tapi kadang Bang, nyola jati dirinya itu dulu Bang barunya mengcover. Mau tak mau lah diakui sama malainya lah melambai duluan. Iya. Nah, melambai dulu. Kalau misalnya nyonak melambai, pasti nyonak memilih lagu itu dong, gitu Bang. Oke, sekarang jawab jujur antara Ella dengan Dion. Apa sisi negatif ketika teman-teman tertular budaya K-pop?
Dion dulu, sisi negatif yang dia lihat. Anak-anak K-pop, orang-orang K-pop yang cukup senior rambutannya. Oh, kalau untuk sisi negatif mungkin terlalu fanatik gitu sih bang. Misal kayak segala sesuatu tuh yang berlebihan gitu bang. Misal kayak beli ini, beli itu, beli ini. Maksudnya kalau misalnya emang ada manfaatnya kan nggak masalah gitu bang. Misal Mereka sampai balanjo-balanjo. Sampai beli album, saya baru tiba beli albumnya bang, tuh photocardnya yang harganya bahayo gitu bang. Kalau kami Album pribadi foto sih, gitu. album lagu. Oh, lagunya. harganya mahal gitu bang, misalnya 200, 300 gitu, namun orang tuh piti lanjonya untuk itu gitu bang. Kadang ada photocard saya yang harganya 100 atau 200, namun orang tuh balik. Foto artis kok. Keteknya bang, ketek. Tak usah lah sana gratis. Terus ada Ledian? Nah itu sih bang, cuman kalau untuk sisi positifnya dari yang tadi itu bang, ada juga yang lainnya berfikir gitu bang, dijadikan ide bisnis gitu mah bang. Misalnya kayaknya Balinya, bekonya jual Bali. Jual Bali ya? Nah, jual Bali. Dan ada orang Bali gitu bang. Ada bang. Oke. Gitu bang. Cukup menarik, artinya mereka mungkin negatifnya tadi mereka terlalu menghambur-hamburkan uang yang tuh hal yang fanatik juga. Terlalu bagi yang nggak berpikiran, misalnya kayak sekedar Bali-Bali saja gitu bang. Habis itu latak saya gitu bang. Dan pergaulan mbak? Kalau dalam pergaulan pun mungkin Mereka lebih, artinya kan mereka punya komunitas akhirnya. Ada indikasi enggak? Adik-adik kita kok akhirnya pergaulannya agak bebas karena kalau bebas enggak? Kalau bebas sih enggak. Masih terkontrol. Masih terkontrol. Karena emang itu emang khusus Pembahasan itu mereka gitu tuh bang. emang Pembahasannya itu K-pop. senyu gitu. K-pop, apa sih pembahasan K-pop tuh mempagunjang artis Misalnya kayak artis, saya ada lagu baru nih. Tidak lo gitu, mampu misalnya gunjian gitu, tiba Bang. tuh dan abang. Misalnya membanggakan artis mereka. iya opa yang itu tuh nyu gitu-gitu. Misalnya Atau potong misalnya rambut nyu tuh inyu kan cara gitu-gitu lah bang. Di sana, Mengagumi seandainya artis gitu. Minang di Biton bara bangga enak. Atau kayak misalnya ada konser di Siko gitu bang. Nah, dan mereka bisa nongkrong di mana, kawan-kawan? Kalau kini nampaknya ada kafe baru bang. Oh, ini kafe-kafe juga. Kafe-kafe yang bernuansa Korea Korea. loh. Iya. Oh, mereka mencari kafe-kafe nuansa seperti itu. Karena kebetulan kafe yang baru tuh ada tempelan foto-foto opa-opa aku banyak aku gitu bang. Jadi kan secara tidak langsung tuh pai kasih itu tuh langsung kayak besok semua apa gitu bang. Nah, di sana sebetulnya perkembangan kondisi anak muda Kota Padang hari ini terkait masalah budaya K-pop. Namun sebetulnya mungkin harus mengundang seorang psikolog. Kenapa itu terjadi di generasi muda? Tapi secara umum kita menilai itu wajar terjadi. Perkembangan jiwa remaja, mereka mengidolakan seseorang, dan itu sering terjadi. Cuma sayang, kenapa begitu hebatnya Korea menjajah dalam tanda kutip budaya mereka ke Asia, ke negara lain, dan sehingga anak-anak muda pun akhirnya terkontaminasi dengan luar biasa. Tapi sayang enggak, mereka kenal enggak dengan budaya tradisi ya, Wak? Yang Dion semua. Kalau dia mau kalah tahu kok lah, mengenal dari ketek lah mengenal. Nah, mereka kenal enggak dengan budaya tradisi Minang? Sebagian mungkin yang Dion tahu ya bang, yang dia tahu mungkin lah ada bang. Sebagian lain mungkin emang enggak gitu. Emang tahunya itu K-pop. Sayang kan akhirnya mereka itu yang sangat disayangkan gitu. Artinya kenali dulu budaya kita, baru mengenal budaya orang lain. Nah, oke, ada pesan Dion sama Ella ke generasi muda yang luar biasa kok, yang mbak opa-opa. Silakan opa. Iya. Kalau dari Dion sih enggak masalah kayak Tunggu dulu sebelum dia manggil apa? Aduh, enggak berkeinginan mereka mengoperasi oplas sehingga mirip dengan idola mereka. Ada tuh bang. Aduh ya. Ada yang punya keinginan untuk itu tuh bang. Kayaknya pengen operasi, pengennya tuh kayak hidungnya dimancung lah kayak gitu kan, rata-rata kan emang banyak yang kalau enggak ikonnya kok lipatan matonya bang. Oh, ndek. Nah hidungnya, kok enggak ikonnya Atau yang tirus, di- ikonnya iya, ditirus. Kalau lah kayu sama mungkin lah bibit ya mak mana? Aduh lah bang. Sampai ini operasi. Oke Dion, apa pesan Dion? Kalau untuk pasan dari Dion enggak masalah gitu bang. Misal kayak mengidolakan atau K-pop lah gitu kan bang. Yeah. Tapi pertama jangan lupa sama budaya seorang kayak gitu bang. Tetap ingat sama budaya seorang. Habis itu tetap ingat sama batas-batasannya gitu bang. Kayak misalnya Dion dulu kan bang suka K-pop. Mungkin banyak juga orang yang kayak Bayo beranggapan negatif. Lah K-pop gitu ceweknya malam. Nah tapi dia bisa membuktikan dan mematahkan itu dengan prestasi. Dan ya, abang pun tahu gitu, waktu Bang. itu. Ya. Kami kan sempat awal-awal K-pop di Padang dijatuhkan. Dijatuhkan. Ya. Artinya semua bisa kalau kita konsisten dan niatnya baik, itu bisa berhasil kok. Iya, dan Dion salah satu yang sudah membuktikan. Karena ya bang, yang dia suka dari K-pop bukan sekedar kayak ganteng opanya, ganteng ininya, tapi perjuangan mereka tuh loh bang, Ya. perjuangan si artisnya itu tuh bang, gitu bang. Oke, Ella ada yang lain sampean? Ayo. Kalau lebih ke adik-adik, kayaknya
cukup lah ya dari yang Dion sampaikan tadi itu bang. Tapi kalau untuk perkembangan K-pop di Padang kayak apa ya sampaikan? Apa tuh? Jadi. Oh, enggak salah. Itulah bang. Nah, enggak maksud abang Monica. Untuk mereka yang paling penting kunci yang abang tangkap dari Ella dan Dion adalah kalau mau hadir dalam K-pop, ayo total sekalian. Iya betul. Jangan nangguang, akhirnya pun nangguang, tapi tetap balik. Jangan lupa budaya Wak Surang. Betul. Seperti yang dibilang. Suatu keberuntungan bagi Dion dan Ella, mereka mengenal dunia tradisi, kemudian mereka mengembangkan buktinya kalau kini diminta terpilih, mereka masih bisa. Bisa bang. Lah, di sana itu saja nyo. Dan untuk generasi muda K-pop Kota Padang terutama, ayo kalau mau cover jangan tanggung, coba di body cover sekali di. Jangan bangkak udah mau. Semangat diet. Semangat diet. Semangat diet tuh bang. Dan senior Dion sama Ella itu memang ditekan mereka harus jaga tubuh. Ditekan enggak bang, tapi Ella kayak didorong mereka ya. Misalnya beko kostumnya kayak gitu loh gitu. Cobalah untuk itu. Misalnya ada beberapa waktu. Kami sampaikan gitu bang, tapi kan tergantung orangnya mbak cara menyampaikan. Oh iya, kalau yang new gabung ke Diwan, mbak caranya bisa datang ke Ella? Ya bisa datang ke kontak aja langsung. Kontak Ella itu kontak di IG Diwan, YouTube Diwan, nomor di Diwan hanya belajar K-pop saja atau Pak? Oh enggak bang. Dia pun pernah kayak ngajar emang koreografi seorang kayak gitu bang. Keren. Sukses untuk Dion, untuk Ella, mudah-mudahan semakin menginspirasi yang muda-muda. Terbukti bahwa yang K-pop mereka kuasai tapi budaya mereka tidak mereka tinggalkan. Dan kita berharap pun yang muda-muda Kota Padang bisa seperti itu. Laksana Dion sama Ella lah masuk di Pot Bungo. Kita tunggu anak-anak muda yang luar biasa dan kreatif lain. Laksana. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih